Xiang Tu dalam hati memutar mata. Di mana kamu sebelumnya? Baici melihat Xiang Tu dengan kesulitan. Dia lembut berkata, ayo kembali dan diskusikan dulu. Kami tidak akan tinggal di sini malam ini. Baici mengangguk. Behei mendesah putus asa. Anak muda, aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Aisyah menyela, hari ini hari baik. Xiang Tu telah kembali dengan selamat dan kamu menemukan putramu. Tidakkah kamu harus senang? Behei mengusap wajahnya dan tersenyum lagi. Haha, kamu benar. Malam ini, semua orang bisa makan sampai kenyang. Saat dia berbicara, tim berburu kembali. Auman bergema di alun-alun. Barbekyu bisa dimulai. Mata Behei berbinar dan dia pergi membagikan daging. Xiang Tu baru saja duduk, pantatnya belum hangat, ketika Baici berkata, Xiang Tu, biarkan aku menggendongmu. Xiang Tu menggeleng. Tidak, begitu banyak orang melihat. Terlalu memalukan. Baici, tanpa kata, langsung meraihnya secara horizontal. Kamu betinaku. Siapa yang berani berkata apa-apa? Xiang Tu berjuang. Ah, turunkan aku. Baici menggendong Xiang Tu dan melangkah menuju alun-alun. Melihat ekspresi para pria binatang di alun-alun tidak beres, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Seorang pria binatang parubaya meletakkan mangsanya dan dengan cemas berlari menuju Gua Wui. Yayaku pingsan. Pria binatang lain dengan pasangan juga bergegas ke Gua Wui. Yang lain berdiskusi di antara mereka sendiri. Ying Xiao dengan tergesa berlari kembali ke guanya. Melihat bahwa Kui aman dan sehat, dia menghela napas lega. Untungnya, kamu tidak pergi ke alun-alun. Apa yang terjadi pada Mao Xiao dan yang lain? Ying Xiao dengan singkat menjelaskan. Pemimpin tim membawa kembali putranya dan Xiang Tu. Sesuatu terjadi di alun-alun. Ayo makan daging panggang. Dia mengangkat kui dan berjalan menuju alun-alun. Mao Xiao langsung melihat Xiang Tu di kerumunan dan terkejut. Dia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Rambut pendek lembutnya dan pakaian kulit binatang yang pas benar-benar berbeda dari betina lain di suku. Ying Xiao juga menatap, bergumam. Xiang Tu menjadi lebih cantik. Wajah Baici cemberut dan dia dengan dingin mengancam. Jika kamu terus melihat, aku akan menggali matamu. Xiang Tu bersembunyi di belakangnya, diam-diam mengutuk kelompok pria binatang yang tidak canggih ini. Seorang pria binatang, tidak mau menyerah, berteriak, Xiang Tu adalah betina suku kami. Jika kamu belum membuatnya, kami punya hak untuk mengejarnya. Baici menyipitkan mata. Apa yang kamu katakan? Beberapa pria binatang melangkah maju. Kami ingin menantangmu. Baici mencemooh. Datang padaku, kalian semua. Setelah hari ini, siapapun yang berani menatap betinaku, aku akan memukul mereka setiap kali aku melihat mereka. Para pria binatang marah dan semua berdiri berlawanan dengannya, siap mengajarinya pelajaran. Para pria binatang di sekitar secara sukarela mundur, membentuk lingkaran, dengan bersemangat bersiap menonton pertunjukan. Xiang Tu mengerutkan kening. Kenapa mereka bertarung lagi? Behei berdiri di kerumunan, tersenyum dan menyilangkan lengan. Jantan dewasa yang tidak bertarung untuk betinanya. Jantan macam apa dia? 30-50 pria binatang menggulung lengan mereka. Seorang pria binatang berotot melangkah maju. Pilih satu. 1 lawan 1. Jangan pikir kami akan mudah padamu hanya karena kamu putra pemimpin tim. Baici berdiri dengan tangan di belakang, dengan dingin berkata, aku bilang datang padaku kalian semua. Para pria binatang tertawa mengejek. Kita semua, kamu mungkin akan dipukul pantatmu. Kamu akan kehilangan muka di depan para betina. Pupil Baici menyempit sedikit, niat membunuh melonjak intens. Tidak pasti siapa yang akan kalah. Auranya langsung meledak, dan para pria binatang di hadapannya tidak bisa menahan diri untuk membuang penghinaan mereka. Kang Long mencemooh. Saudara-saudara,
Ayo. Baici tidak takut menghadapi tinju yang datang. Dua tinju bertabrakan. Baici tetap tidak bergerak, tapi lawannya terlempar mundur beberapa langkah. Wajahnya memerah. Pemandangan langsung terdiam. Kemudian para pria binatang tidak menahan apa-apa, menyerang dengan kekuatan penuh. Puluhan pria binatang berkerumun, tinju bertabrakan dengan tinju. Debu terbang kemana-mana. Ying Xiao menarik Kui mundur, menghindari debu yang beterbangan. Suara tinju memukul daging terus bergema. Dari waktu ke waktu, pria binatang dilempar keluar dari awan debu, tapi mereka dengan cepat bergegas kembali masuk. Pertempuran berlangsung lebih dari setengah jam. Ketika pria binatang lain tiba, mereka hanya melihat Baici berdiri sendirian dalam debu. Dia memar dan bengkak, tapi masih berdiri tegak, tatapannya garang menyapu sekitar. Siapa lagi? Mulut para pria binatang berkedut, puluhan melawan satu, dan mereka semua kalah. Mereka hanya akan mengirim diri mereka ke kematian jika mereka naik. Behei tertawa keras, wajahnya penuh kebanggaan. Baici kuat, binatang naga secara inheren kuat. Para pria binatang yang kalah menundukkan kepala, diam, sangat malu. Xiang Tu meremas melalui kerumunan, menarik Baici pergi. Dia berkata dengan marah, hanya kamu yang tahu cara pamer. Baici bingung. Xiang Tu, apakah aku luar biasa? Xiang Tu memelototinya. Kamu luar biasa sampai ke surga. Baici menggaruk kepalanya. Aku memang bisa pergi ke surga. Xiang Tu tidak berkata-kata, bicara lebih sedikit. Baici dengan patuh diam, membiarkannya menariknya menuju sungai. Xiang Tu menyeret Baici pergi. Behei dengan canggung batuk, jangan pedulikan mereka. Para pria binatang di sekitar dengan cepat kembali ke obrolan mereka yang hidup. Ying Xiao pergi antri. Mao Xiao menatap sosok Xiang Tu yang menjauh, sedikit iri di matanya. Pria binatang itu benar-benar kuat. Di tepi sungai, Xiang Tu meletakkan tangannya di pinggul dan menguliahi Baici. Jangan begitu sombong di masa depan. Mengerti? Sombong. Baici terlihat bingung. Xiang Tu mendesah. Itu perilakumu hari ini. Jika kamu punya kekuatan, ketahui saja sendiri. Kamu tidak harus pamer. Sekarang semua orang tahu betapa kuatnya kamu. Baici menggaruk kepalanya. Bukankah bagus bagi mereka untuk tahu? Tidak ada yang akan berani merencanakan melawanmu. Xiang Tu tidak berkata-kata. Lupakan saja. Kita bicarakan ketika kita kembali. Sekarang kamu bersihkan aku. Baici, tanpa kata, melepas rok kulit binatangnya dan melompat ke sungai. Xiang Tu memunggungi, menutupi wajahnya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah dibersihkan, keduanya kembali ke alun-alun. Daging sudah dibagikan, dan para pria binatang dengan antusias memangganginya. Baici memimpin Xiang Tu. Alun-alun terdiam selama 2 detik, lalu melanjutkan klamor. Para betina menjaga jarak dari Baici, mata mereka kompleks saat mereka menatap Xiang Tu, merasakan kemarahan dan ketakutan. Betina jahat ini terlalu beruntung. Behei, dalam suasana hati yang rumit, berseru, Baici, aku telah menyimpanmu daging. Datang panggang di sini. Aisyah dan Emma sedang membangun api unggun dengan tumpukan besar daging di samping mereka. Baici membuat Xiang Tu duduk, dengan santai, menempatkan daun besar untuknya duduk. Isyarat perhatian ini membuat para pria binatang lain terkejut. Pria binatang yang bertarung begitu sengit sebenarnya begitu perhatian. Para betina muda bahkan lebih jijik. Kenapa betina jahat Xiang Tu ini begitu beruntung? Pertama ada Ying Xiao dan sekarang ada yang lebih kuat. Guo dan Yaya yang dilarang menghalangi Xiang Tu berdiri di depannya. Guo meletakkan tangannya di pinggul. Xiang Tu, kamu lari membuat tuat semua orang mencarimu lama. Apakah kamu tahu itu? Xiang Tu berkata dengan malas. Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Bagaimanapun,
tidak ada dari kalian yang menyambutku. Kepergianku persis seperti yang kalian inginkan, bukan? Behei mengerutkan kening. Siang Tu, anggota sukumu khawatir tentangmu. Kesalahan tim patroli sudah dihukum. Guo bersungut-sungut dengan menentang. Itu jelas salahnya karena lari. Yaya menamparkan lengan Guo, lalu berbalik ke Siang Tu dan bertanya, apakah Baici jantanmu? Siang Tu tersenyum, bersandar di bahu Baici. Itu jelas. Kilasan kecemburuan ekstrim melintasi mata Yaya. Dia berkata langsung pada Baici. Baici, Siang Tu bukan betina yang baik. Jangan tertipu oleh penampilannya. Baici mengerutkan kening. Aisyah dan Emma langsung berbicara. Yaya jangan katakan itu tentang Siang Tu. Yaya bersenandung dengan sedih. Itu benar, Emma, kamu tidak bisa berpihak padanya. Siang Tu tidak terpengaruh, tersenyum saat dia bertanya. Lalu katakan padaku apa yang salah dengannya. Guo langsung menyela. Kamu membuat ayahmu pergi petualangan dan menyebabkannya masalah. Bukankah itu buruk? Yaya juga ikut serta. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ibumu meninggal karena kamu tidak bisa merawatnya. Kamu malas dan punya temperamen buruk. Ying Xiao juga tidak menyukaimu karena itu. Ying Xiao. Baici mengerutkan kening, melihat Siang Tu. Mao Xiao juga melihat Ying Xiao dengan terkejut. Siang Tu menutupi dahinya. Hei, kenapa fokusnya pada Ying Xiao? Baici bertanya dengan dingin. Siapa Ying Xiao? Guo tertawa. Ying Xiao dulu penjaga binatang Siang Tu, tapi sekarang dia punya kui, jadi dia tidak menyukainya lagi sejak lama. Mao Xiao memerah, dengan diam bertanya pada Ying Xiao. Kakak Ying Xiao, apakah itu benar? Ying Xiao dengan cepat menjelaskan. Aku hanya suka, baik, aku akan meminta pemimpin tim mengatur upacara kawin sebentar lagi. Baik, Mao Xiao mengangguk malu-malu, tapi matanya masih tertuju pada pemimpin tim, bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, Siang Tu juga punya koneksi dengan Ying Xiao. Baici menghela napas lega, selama tidak ada yang mengganggu betinanya, semuanya baik-baik saja. Wajah Aisyah dan Emma menggelap. Yaya, Guo, cukup. Berhenti bicara. Kecelakaan ayah Siang Tu adalah peristiwa yang tidak menguntungkan, dan kematian ibunya tidak ada hubungannya dengannya. Sekarang, Siang Tu punya Baici, dan Ying Xiao punya kui. Bukankah itu sempurna? Mata Yaya memerah karena kemarahan. Kamu hanya berpihak padanya. Siang Tu melihat mereka dengan dingin. Apakah kalian ingin semua orang menyalahkanku dan kemudian mengusirku? Baici memeluknya dengan protektif. Siang Tu, itu salahku. Jika bukan karenaku, kamu tidak harus kembali dan menderita kemarahan ini. Mengatakan ini, tatapannya, tajam seperti pisau, menyapu Yaya, Guo, dan anggota suku yang diam, akhirnya menetap di wajah Behei. Ayah, aku lega melihatmu. Kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Anggota suku terkejut. Behei menjadi cemas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia berpaling ke Yaya dan Guo dan mengaum. Kalian betina. Biasanya, aku tidak tega bersikap kasar pada kalian, tapi kalian terlalu tidak bijak. Kalian tumbuh bersama Siang Tu. Kenapa kalian bersikeras mengusirnya dari suku? Wajah Yaya dan Guo pucat ketakutan. Mereka menyusut ke dalam pelukan ayah masing-masing, tidak berani bicara. Ayah mereka dengan cepat berkata, pemimpin tim, jangan marah. Mereka hanya tidak bijak. Kami akan mengajari mereka pelajaran yang baik ketika kami pulang. Wajah Behei tetap keras. Hari ini, di depan semua anggota suku, aku ingin mengklarifikasi ini. Ayah Siang Tu mengalami kecelakaan saat memetik buah kristal salju. Tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Ibunya juga meninggal. Sebagai anggota suku, kenapa kalian tidak lebih peduli padanya? Tatapannya beralih ke Ying Xiao. Dan kamu, Ying Xiao,
Sebagai jantan, kamu melanggar kontrak penjaga binatang. Xiang Tu memang agak nakal, tapi itu bukan alasan untuk meninggalkannya. Behei tahu di hatinya bahwa Xiang Tu telah dimanja, tapi sekarang dia betina anaknya sendiri, dan dia harus melindunginya. Setelah kata-kata ini, anggota suku dan Ying Xiao menundukkan kepala malu, berpikir dengan hati-hati. Apakah Xiang Tu benar-benar melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan? Tidak, jadi kenapa semua orang begitu tidak menyukainya? Para betina menundukkan kepala malu sementara para pria binatang bingung. Ya, betina selalu nakal. Kenapa kami mendengarkan Guo dan mereka meninggalkan pencarian Xiang Tu dan membiarkan anak pemimpin tim outsider ini mendapat keuntungan? Xiang Tu dengan dingin mengamati kerumunan yang diam. Pada akhirnya, itu hanya keluar dari kecemburuan yang bahkan tidak bisa mereka jelaskan, dan para pria binatang hanya mengikuti secara membuta. Behei menggeleng dengan kecewa. Kalian telah terlalu mengecewakanku. Suku lain menghargai betina mereka, tapi kalian tidak ada yang baik. Ying Xiao, wajahnya penuh penyesalan, berjalan menuju Xiang Tu, berlutut dengan satu kaki, dan memukul dadanya dengan tangan kanan. Maaf, Xiang Tu, tolong maafkan aku karena melanggar kontrak penjaga binatang. Itu salahku. Xiang Tu langsung memotongnya. Aku memaafkanmu. Ying Xiao terkejut. Xiang Tu menekankan, aku bilang aku memaafkanmu dan aku bahkan harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak menyerah, aku tidak akan bertemu Baichiku. Bibir Baichi melengkung menjadi senyuman. Dan permusuhannya terhadap Ying Xiao berkurang sedikit. Apakah kamu dengar itu? Xiang Tu sama sekali tidak menyukaimu. Pulang dan hidup bahagia dengan betinamu saat ini, pria binatang bermuka dua. Dewa binatang akan menghukummu. Ying Xiao tidak berkata-kata. Dia mengambil tangan Mao Xiao dan berjalan menuju pemimpin tim Behei. Pemimpin tim, tolong adakan upacara kawin untuk kami. Behei mengangkat alis. Apakah kamu yakin? Ying Xiao menegaskan dengan tegas. Ya. Aku menyukai Kui dan dia menyukaiku. Kami sudah cukup umur untuk kawin. Behei melihat Mao Xiao yang mengangguk malu-malu. Aku mau. Baik, Behei mengangguk. Pada hari festival bulan kuning tiba, kami akan mengadakan upacara kawinmu. Oh, dan hari itu, Baichi dan Xiang Tu juga. Tapi Xiang Tu menggeleng. Pemimpin tim, lupakan saja. Suku tidak menyambut kami. Kami tidak akan mengadakan upacara di suku Buddha lagi. Baichi menggema. Maaf, ayah. Aku juga tidak menyukai tempat ini. Behei mengerutkan kening, ingin mengatakan lebih banyak, tapi Baichi sudah melebarkan sayapnya dan mengangkat Xiang Tu. Aku sangat senang melihat ayah hari ini, tapi sudah terlambat. Kami harus pulang. Aisyah dengan tergesa berseru. Kalian belum makan daging panggang. Baichi menggeleng. Tidak lagi. Kami tidak kekurangan apa-apa di gua kami. Aku sangat menyesal bahwa para betina terluka hari ini. Besok, aku akan mematuhi hukuman ayah. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah terbang jauh dengan Xiang Tu, meninggalkan sekelompok anggota suku yang terkejut. Dia bisa terbang tanpa berada dalam bentuk binatang. Suku ini terlalu kuat. Aisyah mendesah. Apakah kami terlalu kasar pada Xiang Tu? Dia baru saja kehilangan orang tuanya, dan anggota suku juga tidak menyukainya. Guo menangis. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengatakan itu tentangnya. Ayah Guo menghiburnya. Jangan menangis. Besok, kita akan pergi mencari Xiang Tu dan membawanya kembali. Kembali di gua, Xiang Tu berniat mendiskusikan masa depan mereka dengan Baichi, tapi Baichi tampak bersedih. Kamu tidak memberitahuku kamu punya penjaga binatang. Xiang Tu mengusap dahinya dengan putus asa. Bukankah itu sejarah kuno? Ying Xiao sudah lama tidak menyukaiku. Baichi mengerutkan kening. Xiang Tu, untung dia salah tentangmu.
Dia diam-diam senang bahwa Ying Xiao tidak menyukai Xiang Tu, dan dia juga pikir Ying Xiao buta. Xiang Tu begitu baik, bagaimana dia bisa tidak menyukainya? Xiang Tu tidak repot merespons. Dia bangkit dan mengambil buah untuk dimakan. Dia dan aku tidak pernah sampai, jadi tidak ada pertanyaan siapa yang salah tentang siapa. Kami sekarang dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Baici mengangguk dengan kuat, lalu dia tiba-tiba bertanya dengan sedikit ancaman di nadanya. Apakah dia pernah memanfaatkanmu sebelumnya? Xiang Tu menggeleng. Tidak, ayahku tidak pernah membiarkan Ying Xiao dekat denganku ketika dia ada. Baici akhirnya menghela napas lega. Itu bagus. Xiang Tu, mulai sekarang, kamu hanya bisa memiliki aku sebagai jantanmu. Dia mengangkat tangan dan mencubit wajahnya. Aku tahu, Raja Cuka Besar, katanya dengan murah hati mengakuinya. Ya, aku cemburu. Xiang Tu bertanya dengan putus asa. Jadi apa? Baici menjadi serius. Jadi kamu perlu segera memberiku anak kecil. Kita perlu mendahului Ying Xiao untuk menunjukkan bahwa aku lebih kuat darinya. Xiang Tu memberinya senyuman paksa dengan 1000 kuda lumpur berderap di pikirannya. Namun, keseriusannya membuatnya berbaring diam. Hari berikutnya, Baici membawa 5 binatang liar sebagai permintaan maaf kepada anggota suku. Behei berkata dengan tawa kering, kamu bekerja keras. Apakah kamu ingin datang ke guaku untuk minum air? Baici menggeleng. Xiang Tu sendirian di gua. Aku khawatir. Ayah Guo dan ayah Yaya langsung melangkah maju. Baici, tolong bawa Xiang Tu kembali. Kami ingin meminta maaf padanya. Baici mengangguk dengan acuh tak acuh. Aku akan menyampaikan pesan, tapi aku tidak tahu apakah dia mau kembali. Xiang Tu sudah bangun. Baici mencium dahinya. Aku akan memanggang daging untukmu. Setelah makan daging panggang, Baici bertanya, Xiang Tu, apakah kamu ingin kembali dan menerima permintaan maaf anggota suku? Xiang Tu diam sejenak, lalu mengangguk. Aku bisa kembali, tapi jika ayahmu bersikeras kita tinggal, bagaimana menurutmu? Baici merenungkan, musim hujan mendekat, kita tidak bisa sendirian di alam liar. Terlalu berbahaya. Entah kita pergi ke suku Yongxi sekarang atau kita tinggal di suku Wuda. Xiang Tu mendesah. Ayo lihat suku Wuda dulu. Ketika keduanya tiba di suku Wuda, anggota suku baru saja selesai membagikan daging dan alun-alun penuh kegembiraan. Melihat Xiang Tu dan Baici, anggota suku meletus dalam sambutan hangat. Guo menarik Yaya dan berlari menuju Xiang Tu, mengumpulkan keberanian untuk berteriak, Xiang Tu, itu salah kami. Tolong maafkan kami. Pria binatang lain juga berteriak, Xiang Tu, kami tidak pernah ingin mengusirmu. Kami terlalu acuh padamu sebelumnya. Maukah kamu memaafkan kami? Xiang Tu berdiri di tempat, matanya tidak terkendali memerah. Itu bukan emosinya. Aisyah dan Emma berdiri di sebelah Behei, tersenyum padanya, tatapan mereka penuh dorongan. Guo menatapnya, matanya penuh permintaan maaf yang tulus. Xiang Tu tahu di hatinya bahwa gadis ini hanya anak kecil yang bodoh. Dia menarik napas dalam, memeluk emosi yang bukan miliknya, dan tersenyum, berbicara keras. Aku menerima permintaan maaf kalian, dan aku harap kalian akan menerima aku juga. Aku yang dulu terlalu nakal dan menyebabkan kalian banyak masalah. Aku harap semua orang melupakan aku yang bodoh itu. Setelah mendengar ini, semua anggota suku menunjukkan senyuman lega. Mereka bisa melihat bahwa Xiang Tu telah berubah dan temperamennya telah membaik. Mata Guo memerah. Jadi kita masih bisa bermain bersama di masa depan. Xiang Tu mengangguk. Ya. Behei tertawa keras. Lebih seperti itu. Pria binatang suku kami semua baik. Jika seseorang membuat kesalahan, mereka minta maaf dan selesai. Mulai sekarang, jika ada yang mengatakan hal buruk tentang Xiang Tu,
Jangan salahkan aku karena memukul mereka. Para pria binatang menjawab serempak. Kami setuju. Behei mengaum. Jadi apa yang kalian tunggu? Mulai panggang daging. Malam ini kita pesta. Xiang Tu merasakan kelegaan di seluruh tubuhnya seolah sesuatu benar-benar meninggalkannya. Dia melihat ke kekosongan, hatinya damai. Di antara kerumunan, Ying Xiao merasa seseorang melihatnya, tapi tidak ada apa-apa di arah itu. Dia menggeleng, menganggapnya sebagai ilusi. Alun-alun ramai dengan auman terus-menerus. Guo dengan diam mengundang Xiang Tu. Keluarga kami mendapat banyak daging hari ini. Kenapa kamu tidak makan bersama kami? Behei memberi isyarat dari samping, memberitahu mereka untuk mendekat. Xiang Tu tersenyum dan dengan sopan menolak. Guo, pemimpin tim memanggil kami. Ayo makan bersama lain kali. Guo mengangguk. Baik, lain kali. Xiang Tu melambaikan tangan selamat tinggal dan berjalan menuju Behei dengan Baici. Guo menonton mereka pergi, lalu berkata pada Yaya dengan tidak percaya. Aku tidak pernah berpikir Xiang Tu akan begitu mudah dihadapi. Yaya setuju. Ya, sebelumnya cara dia melihatku begitu menjengkelkan. Sekarang dia berbeda. Guo berpikir, apakah Xiang Tu benar-benar membaik? Yaya mengangguk. Aku pikir dia berbeda. Keduanya tersenyum satu sama lain, mata mereka penuh lega. Lalu masing-masing pulang untuk memanggang daging. Di sisi Behei, Aisyah menyerahkan 2 buah kepada Xiang Tu. Keduanya anak baik. Xiang Tu mengambil buah, tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Ibu. Behei berpaling ke Baici, nadanya tegas. Baici, tinggal di suku. Baici berkata samar, aku masih mempertimbangkannya. Behei menepuk lututnya, mempertimbangkan apa? Begitu festival bulan kuning tiba, aku akan mengadakan upacara kawinmu. Lalu kalian akan bersama setiap hari. Dan siapa tahu, mungkin Xiang Tu akan hamil suatu hari. Ibu Aisyah dan Ibu Emma juga bisa membantu merawat anak. Mata Aisyah dan Emma berbinar saat menyebut anak. Mereka langsung berjanji, jangan khawatir, kami tidak punya anak sendiri, tapi kami punya pengalaman paling banyak merawat anak. Xiang Tu tertawa kering, tidak akan secepat itu. Pria binatang sulit bereproduksi. Meskipun umur mereka panjang, pasangan kawin biasanya hanya punya 2 atau 3 anak paling banyak. Alam tidak pernah membiarkan spesies bereproduksi berlebihan. Emma tertawa dan bercanda. Baici begitu kuat sehingga kamu pasti akan segera punya anak. Kamu tidak bisa berkeliaran setelah hamil dengan anak. Xiang Tu merasa topiknya menjadi aneh. Tapi Baici senang. Ayah benar, setelah kami selesai makan daging panggang, bantu kami cari gua yang lebih besar. Behei tertawa keras. Aku sudah memilih satu untukmu. Itu dekat guaku, ukurannya sama dengan milikku. Baici ragu, tidakkah anggota sukumu keberatan? Behei menggeleng, tentu tidak, kekuatanmu sudah membuktikan kualifikasimu. Selain itu, dengan aku di sini, tidak ada di suku Wuda yang berani mengusirmu. Baici merasa lega, lalu kami akan datang besok untuk membersihkan gua dan pindah. Xiang Tu tidak keberatan, bagaimanapun, dia masih tinggal di gua. Dia mendesah dalam hati. Jika dia tahu akan datang ke tempat seperti ini, dia akan memasukkan semua pengetahuan survival alam liar yang dia bisa. Sebagai anak muda kaya yang dimanja, dia tidak pernah ke pedesaan. Kemampuannya membedakan sayuran sepenuhnya berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh dari belajar memasak. Memikirkan ini, tatapannya menyapu alun-alun. Sesama traveler itu, namanya Kui Kan. Di kejauhan, Kui meringkuk di pelukan Ying Xiao. Xiang Tu merenungkan dalam hati. Sesama traveler ini beradaptasi cukup baik, begitu tidak terkendali di depan umum. Sebagai perbandingan, dia paling banyak memegang tangan Baici. Dia tidak akan pernah begitu tidak tahu malu. Aroma daging panggang memenuhi udara.
Bai Qi menyerahkan potongan daging paling empuk kepada Xiang Tu, dengan santai bertanya, Xiang Tu, kamu melihat apa? Xiang Tu menarik tatapannya. Tidak ada, hanya menonton mereka makan dengan senang. Behei tertawa, suku berkembang dengan kegembiraan. Itulah sebabnya aku ingin kamu kembali. Aku takut jika kamu tidak berinteraksi dengan orang luar terlalu lama, kamu tidak akan berani bicara ketika melihat orang lagi. Xiang Tu mengangguk, pemimpin tim benar. Behei melambaikan tangan, apa soal pemimpin tim? Panggil aku ayah seperti Bai Qi. Bai Qi terkekeh, persis. Xiang Tu juga harus mengubah sapaan. Xiang Tu langsung, di mana biaya ganti sapaanku? Di bawah tatapan penuh harap Bai Qi dan Behei, dia dengan tenang berseru. Ayah. Behei meledak tertawa, haha, bagus. Bai Qi juga tersenyum, betinanya begitu bijak dan menggemaskan. Xiang Tu bergumam diam dalam hatinya. Mama dan Papa, maafkan aku. Putrimu menikah tanpa mas kawin. Bau daging panggang memenuhi alun-alun, dan suara gemuruh Behei memotong keributan, mencapai telinga semua orang. Xiang Tu duduk di sebelah Bai Qi, menggigit buah dan daging panggang. Dia terus merasa seperti ada sesuatu yang hilang, tapi dia tidak bisa menentukan apa itu, jadi dia hanya berhenti memikirkannya. Setelah makan, para pria binatang mulai menari di alun-alun. Para jantan melakukan tarian rayuan sementara para betina berkumpul, mengkritik tarian siapa yang paling menarik. Bai Qi ingin bergabung. Xiang Tu dengan cepat menghentikannya, menggeleng. Jangan menari, aku benar-benar tidak suka menonton tarian. Tidak ada yang salah dengan tarian para pria binatang itu sendiri. Kuncinya adalah eksposur. Dia tahu aset pria binatangnya dengan baik. Tidak perlu menunjukkannya kepada orang lain. Bai Qi terlihat sedikit kecewa. Xiang Tu bersandar ke telinganya dan berbisik. Jika kamu suka, kamu bisa menari untukku ketika kita kembali ke gua. Mata Bai Qi berbinar. Baik, aku akan menari ketika kita pulang. Xiang Tu menghela napas lega. Dia mendongak ke langit. Bulan bersinar dengan lingkaran kuning samar dan api unggun menerangi alun-alun yang ramai. Kemudian teriakan tiba-tiba memecah keharmonisan. Pemimpin tim, Xiangi telah kembali. Kelopak mata Xiang Tu berkedut. Dia akhirnya ingat apa yang dia lupakan. Xiangi. Tatapan Behei menyapu padanya dengan bermakna. Xiang Tu langsung memalingkan wajah, mengutuk dalam hati. Kenapa dia melihatku? Behei mendesah, mengerti. Itu normal bagi betina muda untuk populer. Putranya sendiri cukup kuat sehingga jantan lain bukan ancaman. Dia menyambut anggota suku, memberi isyarat kepada Xiang Tu untuk mendekat. Tatapan anggota suku berlama-lama aneh pada Xiang Tu sejenak, yang membuatnya tidak nyaman. Dia secara halus bersembunyi di belakang Bai Qi. Bai Qi masih tidak menyadari drama yang berlangsung, memusatkan perhatiannya pada pria kekar yang berlari ke arah mereka. Xiangi tampak sedikit bingung, melihat alun-alun yang hidup, bertanya-tanya dalam hati hari istimewa apa itu. Dia berjalan menuju Behei, dengan hormat, memukul dadanya dan menyapa. Pemimpin tim, aku telah kembali. Behei bergumam sambutan, bagus kamu kembali. Makan daging panggang. Xiangi mengambil daging yang ditawarkan Aisyah padanya, lalu berkata dengan sedih. Pemimpin tim, aku masih belum menemukan Xiang Tu. Pupil Bai Qi menyempit, perasaan alarm mengencang di hatinya. Siapa orang ini? Xiang Tu mengutuk dalam napas. Aku benar-benar tidak seharusnya kembali. Dia tidak takut pada jerat Xiangi. Dia takut pada Bai Qi, pria binatang tak terkendali ini. Tadi malam sudah cukup perjuangan. Dan sekarang Xiangi muncul. Siapa tahu bagaimana malam ini akan berakhir. Anggota suku dengan cepat terdiam, menatap intens pada drama yang berlangsung. Pria binatang punya sedikit hiburan. Mereka suka menonton perselisihan romantis antara betina dan jantan,
terutama konflik langsung. Kang Lang berdiri di tepi kerumunan, senyum dingin di bibirnya. Beruang ini akan bernasib buruk. Bai Qi tidak main-main. Dia menyesal di hatinya. Jika dia memaksa menjaga Xiang Tu saat itu, tidak akan terjadi hari ini. Serigala hitam di dekatnya geloat. Kang Lang, tunggu dan lihat saja. Xiang Tu akan dipukuli lebih parah darimu kemarin. Kang Lang memberinya tatapan dingin. Ayo bertarung hari lain. Serigala hitam tidak terpengaruh. Baik, ayo bertarung. Kekagumannya pada Bai Qi tumbuh beberapa poin lagi. Behei melihat Xiang Yi, merasakan rasa kasihan. Anak ini begitu serius. Tapi sayangnya, dia bertemu Bai Qi. Jantan kuat selalu harus mengalami beberapa kemunduran. Rasa bersalah Behei atas tindakan masa lalunya terhadap Xiang Tu hilang cukup banyak. Xiang Yi, Xiang Tu sudah kembali. Kamu tidak perlu mencari lagi. Mata Xiang Yi berbinar. Di mana? Xiang Tu menarik napas dalam, mengintip dari belakang Bai Qi, dan tersenyum pada Xiang Yi. Aku di sini. Terima kasih telah selalu mencariku. Sebagai tanda terima kasih, besok, aku akan meminta jantanku mengirimmu mangsa. Senyuman Xiang Yi langsung membeku, tatapannya tertuju pada Bai Qi seolah pisau tersembunyi di matanya. Xiang Tu, kamu bilang kamu akan kawin denganku.